Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Syafia Agustin, NIM 19087139, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang administrasi dan supervisi pendidikan, yang mana tema kali ini adalah konsep dasar supervisi pendidikan. Nah, dalam mata kuliah minggu ini, administrasi dan supervisi, dalam 2 minggu ke depan, hari ini dan berikutnya kita akan membahas mengenai konsep supervisi pendidikan di sekolah atau di perguruan tinggi. Ini kita bagi menjadi 2 karena topiknya sangat luas dan sangat lebar. Nah, minggu ini kita akan coba lihat mulai dari konsep dasar supervisi pendidikan, apa itu pengertian rasionalnya, tujuan dan fungsi dari administrasi dan supervisi pendidikan. Dan yang kedua, kita akan juga membahas melihat lebih jauh tentang berbagai prinsip dari supervisi pendidikan, dan terakhir soal peranan dan dari supervisi pendidikan ini. Nah, ini sekedar pengenalan saja buat kita semua dan buat saya. Supervisi analoginya terdiri dari 2 kata. Yang pertama super dan vision. Super artinya segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang biasa dilakukan oleh orang lain. Barangkali kita bisa tumpangkan di Superman or Superboy, karena dia menjadi Superman karena memang kemampuan skill yang dimilikinya melebihi kapasitas normal yang dimiliki oleh orang lain. Vision, ya, dia bisa terbang. Ketika kacamatanya dibuka, dia mampu menembus pandangan sekitar ke depan, sekian kilometer ke depannya. Nah, sementara manusia lain nggak bisa melakukan hal itu, makanya dia disebut sebagai super. Nah, dalam kegiatan supervis ada kata kedua namanya vision. Vision pandangan jauh ke depan. Itu sudah punya visi pada saat yang lain belum memikirkannya. Dia sudah lebih maju dulu untuk melakukan dan melaksanakan manifestasi sejak awal. Yang kita sebut sebagai pelaku supervisi yang melaksanakan kegiatan supervisi, orangnya kita sebut dengan supervisor. Sekali lagi kita garis bawahi manusianya atau pelaku yang kita sebut sebagai orang yang melaksanakan kegiatan supervisi, kita sebut sebagai supervisor. Sedangkan kegiatannya kita menyebutnya dengan kegiatan supervis. Di sekolah, mereka yang kita sebut dengan supervis adalah mereka yang memiliki visi yang lebih subur dibandingkan dengan yang lain. Apakah harus kepala sekolah atau guru atau orang yang kapasitasnya dianggap melebihi kemampuan atau syarat yang terpenuhi, sehingga mereka bisa kita sebut sebagai supervisor. Nah, pentingnya kegiatan supervisi di sekolah kita coba lihat untuk minggu ini, mulai dari konsep pengertian, tujuan, fungsi, termasuk prinsip-prinsip dari kegiatan. Pentingnya kegiatan supervisi di sekolah. Nah, kita coba lihat untuk minggu ini, mulai dari konsep pengertian, tujuan, fungsi, termasuk prinsip-prinsip dari kegiatan supervisi. Yang jelas, secara historis dulunya atau mula-mula kegiatan ini diterapkan di sekolah, atau konsep dari supervisi yang kita anggap masih tradisional atau yaitu pekerjaannya masih dalam berupa inspeksi. Kegiatan masih dalam bentuk pengawasan atau mengawasi, dalam pengertian kadang-kadang ada indikasi
mencari-cari kesalahan dan juga menemukan kesalahan dengan tujuan untuk kemudian diperbaiki. Jadi kegiatan perbaikan baru boleh atau bisa dilakukan setelah dicari kesalahan. Padahal dari konsep supervisi yang sebenarnya bukan mencari kesalahan tetapi proses pembinaan. Nah, kemudian ini berkembang menjadi kegiatan yang sekarang kita sebut sebagai supervisi pendidikan yang kategorinya adalah ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena paling tidak memenuhi 3 persyaratan utama. Yang pertama sistematik, yang kedua objektif, yang ketiga dan alat yang digunakan. Nah, alat instrumen khusus sebagai alat pencatat atau pendeteksi. Jadi tidak hanya sekedar melakukan kegiatan tanpa persiapan untuk melanjutkan dalam bentuk pembinaan. Nah, artinya dengan melakukan pencatatan atau menggunakan instrumen tertentu pada catatan-catatan khusus yang disiapkan untuk melakukan tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan saat itu. Alhasil, di kemudian hari dan pembinaan terjadinya perbaikan dari orang-orang supervisi oleh supervisor. Dari banyak sumber, coba googling juga ditemukan di berbagai jurnal, berbagai buku pendidikan terkait dengan supervisi pendidikan. Kita bisa menelaah pada satu konsep supervisi adalah sebuah proses perusahaan satu usaha yang tujuannya adalah untuk menstimulasikan, melakukan koordinasi dan melakukan melakukan pembimbingan secara kontinu atau terus-menerus terhadap pertumbuhan siapa? Pertumbuhan para guru, semua guru-guru yang ada di sekolah, baik sifatnya individual atau kolektif atau berkelompok, agar lebih mengerti, agar mereka lebih paham, agar lebih efektif dalam mewujudkan keseluruhan fungsi-fungsi pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi, memang dilihat dari kegiatan seperti tujuan utamanya untuk melakukan pembinaan dan membantu guru untuk mengembangkan diri agar tampil menjadi manusia-manusia yang luar biasa untuk mendidik atau melakukan atau mewujudkan tugas mereka agar fungsi-fungsi pembelajaran mereka dapat dilaksanakan setiap hari. Nah, sekarang saya akan mengajak untuk melihat salah satu pendapat dari Bartken and Bruckner yang menyatakan bahwa kegiatan supervisi itu sebagai satu teknik pelayanan yang tujuan utamanya adalah untuk mempelajari sekaligus untuk memperbaiki secara bersama-sama berbagai faktor yang ada yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Fokus utamanya adalah proses pembelajaran yang dilakukan guru secara bersama, memperbaiki berbagai macam faktor yang turut mempengaruhi proses itu. Jadi intinya sama, proses menjadi sebuah teknik layanan untuk membantu dalam rangka memperbaiki berarti ada proses pembinaan, makanya ada instrumen khusus, ada proses pencatatan dari awal, proses perjalanan, perbaikan atau tindak lanjut. Jadi kegiatannya tidak sama dengan kegiatan yang mungkin secara tradisional pada saat munculnya kegiatan supervisi di awal yang lebih dikenal sebagai istilah inspeksi, mengawasi, dan mencoba mencari berbagai kesalahan. Ada indikasi seperti itu. Tapi sekarang tidak, karena tujuan utamanya adalah untuk membina semua terang dalam prospek untuk melihat
mempelajari semua proses itu diikuti dengan kajian-kajian empirik. Nah, apa tujuan dari supervisi pendidikan? Jelas adalah untuk memberikan pelayanan, memberikan layanan dan bantuan, memberikan layanan sekaligus bantuan untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas, meningkatkan kemampuan mengajar guru di sekolah atau di kelas. Jadi, fungsi utamanya adalah guru untuk memperbaiki layanan, perbaiki kemampuan, perbaikan kapasitas, kualitas proses pembelajaran. Nah, salah satu yang menjadi sasaran menurut beberapa pakar terkait dengan supervisi pendidikan adalah untuk mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah, dan yang kedua mencoba meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran yang ada di sekolah, dan ketiga mengembangkan seluruh yang ada di sekolah yang dimaksud sebagai guru, mereka yang bertugas sebagai ujung tombak dari proses pengajaran itu sendiri, dengan mengindikasikan bahwa guru adalah manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan, makanya mendapatkan layanan untuk dibantu untuk proses mengembangkan kemampuan, dan dampaknya menjadi luar biasa baik dalam proses pendidikan. Nah, sekarang kita lihat berbagai prinsip dari kegiatan supervisi pendidikan. Banyak prinsip yang sebenarnya masih dipenuhi dalam setiap kegiatan supervisi pendidikan yang ada di sekolah. Di antaranya berbagai para ahli mengatakan bahwa ada 4 prinsip utama. Yang pertama yaitu disebut dengan scientific atau prinsip ilmiah, artinya sangat realistis, sangat empirik. Data-datanya berdasarkan data yang sebenarnya. Persoalan yang dikaji dan dianalisis dalam rangka membantu guru meningkatkan, memperbaiki kualitas kehidupannya, kualitas atau kemampuan dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, prinsip demokratis. Prinsip demokratis dalam pengertian bahwa itu dilakukan kegiatan supervisi dilakukan kepada semua orang yang sifatnya sama, karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan serupa, seperti mereka diberikan hak untuk menerima atau menolak kegiatan diberi bantuan. Untuk diberi layanan kegiatan, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan layanan yang sama, sangat terbuka. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk sharing, artinya mereka diberikan layanan ini merupakan sebuah desain yang membantu mereka untuk memperbaiki proses, memperbaiki diri dan kemampuan. Prinsip ketiga yang disebut dengan kerjasama sekolah dengan skala prioritas. Ada kondisi di mana semuanya bekerja secara bersama-sama. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bekerja sendiri tanpa diketahui, tanpa kesadaran dari mereka. Dari orang-orang yang kita berikan layanan, mereka sangat terbuka bahwa mereka ingin memperbaiki diri dan terbentuk untuk dibantu melalui berbagai proses yang kita pandang oleh sekolah sebagai solusi melaksanakan, misal terkait dengan kualitas pembelajaran, kualitas cara mengajar atau skill mengajar. Jadi kalau mereka tidak welcome, mereka tidak sadar bahwa mereka perlu perbaikan dalam proses ini. Misalnya ada solusi melalui pelatihan, kerjasama semua bagian yang terlibat, khususnya supervisor dan mereka para guru yang terlibat dalam kegiatan supervisi, termasuk sekolah sebagai lembaga yang menaungi. Dan prinsip yang keempat yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Nah, prinsip konstruktif dan kreatif ini membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Segala sesuatu yang ada menjadi ada, yang tidak menjadi ada menjadi ada,
yang semulanya hanya 3 menjadi dalam 4 bagian. Membina membentuk segala sesuatu yang dimiliki oleh guru sehingga mereka menjadi lebih baik diterima oleh peserta didik di sekolah. Nah, tujuan dari proses pembelajaran menjadi lebih gampang dicapai. Nah, kita cuma telah prinsip yang lain yang mungkin dilontarkan oleh berbagai ahli di dalam konsep supervisi pendidikan. Yang perlu digarisbawahi, konstruktif, perbaikan realistis berarti sesuai dengan keadaan dan tidak dibuat-buat. Yang tidak terlalu idealistis sehingga memang ada proses bersama dalam rangka memperbaiki segala sesuatu berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Ada juga istilah prinsip profeksi yang yaitu maju selangkah demi selangkah dengan menatap, artinya ada berbagai perbaikan level-level. Jadi guru-guru yang diberikan layar supervisi maka tidak berada di suatu titik yang sama, tapi ada perbaikan demi perbaikan.